Assalamualaikum Habib. Nilofa, silakan. Saya wakil daripada beberapa selebriti ataupun artis yang juga ingin tahu tentang soalan ni. Seperti mana yang kita tahu, nyanyian merupakan hiburan di serata dunia. Nyanyian, bolehkah wanita terlibat dalam nyanyian? Sekiranya boleh, apakah batas dan larangan? Sekiranya tidak, apakah penjelasannya? Setelah berita viral ketika Habib Umar bin Hafiz di Malaysia ditanya oleh salah seorang perwakilan dari transgender ataupun kaum LGBT mengenai pandangan masyarakat terhadap mereka yang menghukumi sebagai ahli neraka. Kemudian ada juga public figure, seorang wanita ataupun artis di Malaysia yang bertanya tentang wanita ataupun masalah wanita yang bernyanyi, seperti apa hukumnya, ataupun jika itu diperbolehkan seperti apa batasannya. Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Tidak pernah bosan kami ingatkan dan kami mendoakan siapapun Anda yang menyaksikan channel ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala istiqomahkan iman yang ada di dalam hati kita. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala istiqomahkan kita di dalam mengamalkan amal-amal agama secara sempurna sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain sampai kepada ulama-ulama kita tentunya. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berita yang sangat viral ketika datangnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Ismail bin Hafiz dari Hadramaut sebagai pengasuh dari Darul Mustafa Tarim, Hadramaut, Yaman, yang berkunjung ke Malaysia bersama Syekh Ali Jum'ah, yang merupakan keduanya ini adalah ulama dunia. Maka dengan kedatangan mereka ini adalah merupakan satu barokah dari satu tempat didatangi oleh ulama-ulama kaliber internasional. Maka tentulah ini menjadi satu daya tarik atau magnet yang sangat luar biasa ketika banyaknya masalah-masalah yang hari ini ada di dunia. Dan ketika kita risau terhadap satu masalah, maka rujukan kita ini adalah bertanya kepada ulama. Maka tidak sedikit orang yang banyak datang kepada ulama untuk bertanya tentang satu masalah yang mungkin mereka belum mendapatkan jawaban daripada para ustadz atau asatid yang mereka sempat bertanya kepada mereka. Tetapi dengan datangnya ulama-ulama seperti Habib Umar bin Hafiz dan Syekh Ali Jum'ah, maka mereka berharap mereka mendapatkan jawaban sesuai apa yang diinginkan oleh mereka. Nah, saya ingin memperlihatkan satu video kepada teman-teman semuanya ketika Habib Umar bin Hafiz ditanya oleh seorang public figure ataupun artis di Malaysia mengenai tentang bernyanyi seorang wanita. Seperti apa hukumnya dan seperti apa kalau diperbolehkan, sejauh mana batasannya. Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum Habib. Nilofa, silakan. Saya wakil daripada beberapa selebriti ataupun artis yang juga ingin tahu tentang soalan ni. Seperti mana yang kita tahu, nyanyian merupakan hiburan di serata dunia. Nyanyian, bolehkah wanita terlibat dalam nyanyian? Sekiranya boleh, apakah batas dan larangan? Sekiranya tidak, apakah penjelasannya? Baik. Terima kasih Puan Nilofa untuk soalan tersebut. نعم كل ما كان فيه تنشيط وتسلية يقيد بقيد المباحات فيكون من جملة المعينات. المعينات إذا استعملت بالنية الصالحة صارت من جملة الخير. فبالنسبة للغناء واحد من ذلك، والغناء بكل كلام لا يبعث على إثارة النزاعات والخصومات بين الناس، ولا أن يحارب الناس بعضهم البعض، ولا أن يعتدي بعضهم على بعض، ولا أن إغرى بشرب المسكرات والخمور، ولا إغرى بفعل الفواحش وما إلى ذلك. ما خلا عن ذلك كله فهو في ذلك جائز في أصل حكم الفقه في الشرع المطهر، وإنما إذا كان فيه الإثارة للمحرمات أو الحث عليها
أو التكسيل عن الواجبات أو الاستهزاء بالدين وما إلى ذلك يخرج إلى الحرمة بعد ذلك. كذلك إذا كان فيه الغناء أمام الشباب الذين ينزلون الغناء على مفاسد وعلى سيئات وتعلم المنشدة ذلك. فإذا سلمت الأنشودة والأغنية عما ذكرنا فهي إما في المباح إذا كانت على حد لا توقع في حرام ولا تحث على خير، وقد ترتفع فوق ذلك وتصير إلى خير بواسطة أن الأغنية التي تغنيها وفيها التسلية معها نية التقوي على الطاعة، أو وسط الكلام أيضا حث على الخير، على الأخوة، على الألفة، على التقارب، على التراحم وما إلى ذلك، فيتحول كما ذكرنا إلى دعوة إلى الله. Berbicara tentang menyanyi atau lagu yang ia bahagian daripada hiburan, yang kadang-kadang seseorang memerlukan kepada hiburan, bila nyanyian itu tidak terkait dengan hal-hal yang dilarang, maka ianya ada termasuk bahagian daripada mu'inat yang boleh membantu kepada kita untuk terhibur akan hal-hal yang boleh. Lagu atau nyanyian itu bila isinya tidak ada hal-hal yang diharamkan, seperti lagu-lagu yang menimbulkan permusuhan atau lagu-lagu menyentuh tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah, atau menghina kepada agama, atau lagu-lagu yang promote hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka lagu-lagu seperti ini dilarang disebabkan kontennya itu adalah memudaratkan. Tetapi bila lagu-lagu itu lagu-lagu yang biasa, yakni lagu-lagu yang tak ada kaitan dengan hal-hal yang diperintah dan lagu-lagu yang tidak ada kaitan dengan hal-hal yang dilarang, maka lagu itu boleh dikatakan hal-hal yang mubah ataupun harus. Tapi bila lagu itu di dalamnya mengajak tentang silaturahim, tentang persaudaraan, tentang kemasyarakatan, tentang kebajikan, maka lagu-lagu itu akan menjadi lagu-lagu yang ada unsur kebaikan dan juga dakwah kepada orang lain. Dengan demikian akan dilihat lagu atau nyanyian itu kepada kontennya. Dan juga bila lagu-lagu yang didendangkan oleh perempuan di hadapan laki-laki yang masih muda, yang dia boleh terfitnah dengan suaranya, maka dalam hal ini akibat daripada yang berlaku kepada yang mendengar akan menyebabkan lagu itu pun tidak sesuai untuk diperdengarkan kepada mereka, sehingga dengan demikian lagu itu selain seperti apa yang saya jelaskan, maka ia termasuk antara lagu yang mubah atau yang ada unsur dakwah ataupun lagu yang dilarang. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam video ini saya tidak ingin memberikan tanggapan ataupun komentar mengenai jawaban Habib Umar bin Hafiz ketika ditanya tentang masalah bernyanyi, apalagi dilakukan oleh seorang wanita. Yang mana di dalam hal ini justru kita harus melihat bagaimana keluasan ilmu seseorang ketika memberikan jawaban yang begitu hikmah dan sangat luar biasa terhadap kebutuhan orang yang bertanya. Kemudian tidak sedikit juga di antara kita yang memiliki pandangan berbeda terhadap musik, mengikuti para ulama yang mengharamkan tentang musik, yang bagaimana musik ini pasti berkaitan dengan bernyanyi. Maka di dalam video ini saya berharap kepada teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi teman-teman yang mengambil rujukan daripada ulama-ulama yang mengharamkan musik, kemudian juga ada teman-teman yang mungkin mengambil pendapat dari ulama-ulama yang masih memperbolehkan di dalam batasan-batasan tertentu. Tentunya, jangan sampai karena berbeda pendapat akhirnya saling membenci. Jangan sampai karena berbeda pendapat akhirnya saling menghakimi. Maka siapapun ulama yang memberikan fatwa terkait tentang musik, adapun yang membolehkan ataupun yang tidak, maka kita hargai karena mereka ini adalah ulama. Walaupun ulama ini manusia biasa yang tentunya pasti akan memiliki kesalahan, tetapi apalah kapasitas kita yang bukan ulama ini untuk memberikan komentar dan tanggapan terhadap fatwa-fatwa mereka, yang mana ibadah kita pun jauh daripada benar, mungkin seperti itu. Maka siapapun hari ini yang menyaksikan video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kefahaman kepada diri kita dan kita bisa belajar bagaimana ta'zim,
menghargai para ulama. Yang hari ini fitnah tersebar di mana-mana, tidak sedikit orang awam yang justru membenci ulama dan mudah mengomentari ulama. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.